Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah Ekonomi Ketenagakerjaan. Kali ini kita akan membahas tentang wage structure atau struktur pendapatan. Hal ini sangat menarik kita bahas setelah kalian pelajari tentang labor supply dan labor demand. Begitu juga dengan equilibrium labor ya. Titik keseimbangan pada demand dan supply untuk ekonomi ketenagakerjaan atau di ekonomi permintaan dan penawaran tenaga kerja. Baik, kita akan bahas tentang struktur pendapatan. Struktur pendapatan ini kita akan bahas tentang bagaimana distribusi pendapatan ini diberikan kepada kelompok tenaga kerja. Bagaimana menghitung persebarannya, sehingga ini juga sangat berhubungan sangat erat terhadap pendidikan atau suatu keahlian tenaga kerja. Pendidikan atau keahlian di suatu labor ya seseorang itu bisa mengidentifikasi bagaimana si pekerja itu mendapatkan struktur pendapatan pada level yang mana gitu ya. Dan juga kita akan membahas tentang karakteristik keluarga. Kembali lagi, jika kita mengingat pertama kali kita membahas tentang apa itu ekonomi ketenagakerjaan, kita membahas tentang human as a whole things ya, sebagai seutuhnya. Maka karakteristik keluarga di mana dia membentuk karakter si manusia tersebut juga menjadi komponen penting dalam pembahasan tentang struktur pendapatan. Nah, karena kita akan membahas tentang distribusi pendapatan, maka kita juga akan bahas tentang distribusi pendapatan secara jangka pendek dan jangka panjang. Karena di dalam jangka pendek kita melihat bagaimana si tenaga kerja ini bisa mendapatkan peningkatan level pendapatan misalnya seperti itu. Atau pada jangka panjang, pada jangka pendek meningkatkan keahlian ya. Keahlian terus menerus gitu ya. Dia akan mendapatkan pengalaman yang semakin tinggi. Maaf, yang pertama bukan keahlian, tapi pendidikan gitu kan. Pendidikan gitu. Terus akhirnya dia mendapatkan keahlian pada titik tertentu, pada titik keahlian tertentu itulah pada jangka panjang dia akan mendapatkan struktur pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan yang dia dapatkan sebelumnya. Ya. Nah, karena kita membahas wage structure yang sangat dekat dengan distribusi pendapatan, maka kita akan mempelajari tentang distribusi pendapatan. Pada ekonomi pembangunan, ini sangat dekat dengan pembahasan tentang distribusi pendapatan. Contohnya, bagaimana adanya ketimpangan. Nah, itu juga menjadi salah satu hal yang penting sekali kita bahas di distribusi pendapatan. Pengertian dari distribusi pendapatan adalah indikator yang mencerminkan timpangnya suatu pendapatan nasional dari kalangan penduduknya. Dan indikator ukurannya adalah kemiskinan. Jadi distribusi pendapatan pada ekonomi ketenagakerjaan ini sangat dekat dengan atau berhubungan dengan ekonomi pembangunan ya. Ukuran yang sering digunakan adalah pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah rata-rata pendapatan penduduk di suatu negara dibagi dari jumlah penduduk ya. Dari pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Nah, dari distribusi pendapatan ini cara mengukurnya menggunakan kurva Lorenz, di mana kita melihat kurva Lorenz ini lapisan-lapisan penduduknya ada di sisi mana. Kurva Lorenz ini bisa digambarkan menggunakan salah satu rasio atau salah satu indeks yang kita sebut dengan indeks Gini atau rasio Gini. Rasio atau indeks Gini ini digambarkan pada sisi kurva daerah hijau ini ya yang memiliki arti bahwa koefisien tersebut akan bernilai di antara 0 dengan 1, di mana nilai tersebut yang menjelaskan kadar ketidakmerataan. Jika dia mendekati 1, maka nilai rasionya yang mendekati nilai rasio gininya mendekati 1, maka dia dianggap tidak merata. Ada ketimpangan yang cukup besar antara yang kaya dengan yang miskin. 1 akan berada di titik pas di garis diagonal ini. Dan jika dia mendekati 0, maka kita hitung sebagai kepemerataan pendapatan di dalam jumlah penduduk dibandingkan jumlah penduduk tadi.
Angka rasio gini dapat dihitung dari kurva Lorenz, yaitu dengan membagi antara luas garis melengkung dengan garis segitiga OBC. Ya. Dan semakin kecil maka semakin tidak merata. Semakin nilainya besar maka semakin tidak merata. Kalau semakin kecil akan semakin merata, gitu ya. Di dalam ukuran distribusi pendapatan berdasarkan World Bank, dia melihat berdasarkan lapisan penduduk. Seharusnya 40% itu penduduk itu memiliki pendapatan rendah, jangan lebih dari itu. 40% penduduk pada di sisi menengah dan 20% pada penduduk pendapatan tertinggi. Maka lapisan penduduk ini dianggap secara kriteria Bank Dunia akan menjadi seperti ini. Kita bilang ada keparahan, gitu ya. Keparahan ini jika penduduk tersebut dapat menikmati kurang dari 40% itu menikmati kurang dari 12%. Jika sedang itu dilihat apabila 40% menikmati kurang dari harusnya lebih dari 12% sampai dengan 17%. Dan lunak jika 40% penduduk menikmati dengan nilai lebih dari 17% pendapatan nasional. Ini adalah nilai Gini koefisien in percentage ya dari 2010 di EU. Mungkin kita bisa akan bahas lagi lebih lanjut lagi, di mana kita bisa menyimpulkan bahwa di dalam indeks Gini ketidakmerataan ini sangat erat atau sangat berpengaruh terhadap adanya tingkat edukasi atau suatu keahlian. Pada struktur gaji atau distribusi pendapatan, jika si tenaga kerja tersebut memiliki keahlian atau pendidikan yang lebih tinggi, maka distribusinya akan cenderung kepada level yang lebih tinggi, gitu ya. Jadi edukasi dan keahlian ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan. Banyaknya kasus kembali sekolah, gitu ya. Banyak sekali ini misalnya PNS kita sekolahkan kembali. Ini adalah contoh usaha dari pemerintah untuk meningkatkan atau memperbaiki struktur pendapatan di Indonesia ini. Dan untuk pendidikan pada tingkat tertentu mereka akan mendapatkan pekerjaan yang biasanya lebih baik dan itu menghasilkan pendapatan yang lebih baik. Dalam mengubah ketimpangan, ya, kita akan melihat pada tingkat derajat level pendidikan, di mana peningkatan pendapatan ini sangat berhubungan erat dengan level keahlian maupun pendidikan. Ini kita bandingkan dari tahun 70 dan 80 dan mulai turun lagi pada tahun 90 dikarenakan sudah tidak ada lagi yang namanya kerja part-time. Mereka kita arahkan menuju full-time dengan level gaji yang lebih tinggi, ya. Lalu apakah ada penjelasan tentang pasar dalam peningkatan perbedaan keahlian? Ya, ada. Karena di situ kita akan melihat labor demand ini akan kita naikkan, gitu ya. Dengan adanya labor demand yang meningkat ini, maka ada spesialisasi. Dan spesialisasi ini kita arahkan ke taraf internasional, mulai dari impor, mulai dari perpindahan kapital atau modal, gitu ya, sehingga semua teknologi bisa kita serap. Perubahan teknologi ini juga bisa memberikan peningkatan dari hasil dari keahlian atau skill worker kita dalam teknologi IT. Nah, ini yang sangat erat hubungannya antara pembahasan tentang struktur pendapatan dengan keahlian maupun pendidikan karena dia berhubungan erat dengan teknologi. Itu dari saya, mungkin kita akan lanjutkan lagi di kuliah offline kita. Sampai ketemu nanti di kuliah offline di kelas kita selanjutnya. Terima kasih, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.